Halo semuanya, kami dari kelompok Maksekai. Nama saya Naufal Ansasukianu dengan NIM 24913450076. Nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 2491345091. Dan kami akan menunjukkan implementasi waypoint atau patrol dan navmesh pada game MaxFest bagi kontrol untuk NPC. Berikut merupakan sebuah video demo gameplay kami, bisa ditonton dulu. Untuk menghemat waktu kami tidak menunjukkan secara full, tapi kami skip-skip. Berikut adalah tentang MaxFest itu sendiri, yang merupakan sebuah game di mana pemain mengeksplor sebuah festival budaya dan kuliner khas Indonesia, yang genre-nya itu adalah mini game collection, arcade, dan juga educational, dengan art style 2D pixel art dengan kamera top-down. Pertama adalah kenapa kamu harus memainkan MaxFest. Game ini menggabungkan edukasi yang menarik dan juga gameplay yang seru dan addicting. Jadi cocok banget buat kalian yang gampang banget ngantuk kalau sedang belajar. Untuk storyboardnya ini, jadi Mas Fes ini cerita adalah seseorang yang mengunjungi sebuah festival budaya dan kuliner khas Indonesia, di mana di festival ini terdapat beberapa bazar-bazar dan juga NPC-NPC atau karakter-karakter yang menawarkan pemain untuk bermain permainan tradisional dan juga makanan-makanan tradisional. Untuk gameplaynya itu, yang pertama adalah mengeksplorasi map festival ini, di mana pemain bisa berinteraksi dengan berbagai NPC-NPC yang ada di map ini, yang sifatnya open. Berikut adalah minigame-minigame yang berupa beberapa permainan tradisional. Pemain dapat berinteraksi dengan beberapa NPC yang ada di map, di mana mereka akan bermain permainan tradisional, di mana jika pemain berhasil menang permainan tersebut, mereka akan mendapatkan koin-koin yang bisa digunakan untuk aktivitas berikut, yaitu merupakan makanan-makanan, di mana pemain bisa membeli makanan-makanan di beberapa tenda-tenda yang ada menggunakan koin yang telah dimenangkan, di mana akan memasukkan scene makan, di mana pemain akan memakan dan juga mendapatkan edukasi mengenai makanan-makanan yang diberikan, seperti budayanya, sejarahnya, cara masaknya, rasanya, dan lain-lainnya. Untuk core loop di game ini yaitu adalah mengeksplor map, di mana terus kita akan bermain permainan tradisional dan mendapatkan koin jika menang yang akan digunakan untuk membeli makanan-makanan dan mempelajari tentang makanan tersebut. Untuk game flow-nya bisa dilihat di mana kita memulai game, lalu player akan mengelilingi map dan bisa memilih antara berinteraksi dengan NPC atau bisa bermain permainan tradisional, dan jika sudah mendapatkan koin bisa membeli dan memakan makanan yang ada. Jika sudah melakukan semua aktivitasnya yang tersedia yaitu makan dan mainan, gamenya akan selesai. Berikut adalah implementasi AI yang ada dalam game MaxFest yang akan dijelaskan oleh teman saya Vicky Ramadan. Nah, pertama tuh di sini taktik yang diimplementasikan tuh ada Finite State Machine atau FSM dengan Scriptable Object. Nah, intinya tuh di sini coaching tuh ada 3 state utama, yaitu idle atau diam, terus kedua winter tuh jalan-jalan, dan sleep itu tidur. Dan ketika waktunya udah malam, kucing otomatis akan tidur sampai pagi. Nah, lanjut langkah penerapan. Intinya kita di sini pakai stackable object biar datanya tuh modular. Nah, terus di sini ada mendeklarasikan enum. Nah, ada 3 setnya yang saya sudah jelaskan tadi. Terus kita juga pakai fungsi switchcase di update untuk memisahkan logika pergerakannya. Nah, ini scriptnya, ini cuplikan kode scriptnya. Bisa dilihat di fungsi change state-nya di dalam idle ada wander. Nah itu AI bakal baca waktunya dari scriptable object.
Nah, itu diatur biar kucingnya diem sama jalannya waktunya random, biar gerakannya kaku. Biar gerakannya nggak kaku. Nah, lanjut di mengaturnya. Nah, ini di dalam scriptable objectnya di tabletop inspector kita bisa ngatur-ngatur kayak move speednya itu ya, move speed gerakannya. Ini ada wtime sama walk time-nya itu ya, kita bisa ngatur waktunya. Terus kita ini jadwal tidurnya nih bisa kita atur waktu. Kalau 0 tuh dini hari, kalau 1 tuh malam. Jadi kita bisa ngatur waktu tidurnya. Nah, ini ada di tab animator juga buat ngatur animasinya. Terus teknik yang kedua yang diimplementasikan tuh itu star pathfinding. Itu kita pakai navmesh 2D. Nah, di sini tuh dipasang ke pengunjung, ini yang pengunjung yang ini. Nah, mereka tuh bakal mondar-mandir di beberapa tempat yang sudah diatur secara random. Jadi itu dia bakal berkunjung-kunjung ke tempat-tempat AI-nya. Nah, ini intinya kita ngelakuin backface karena sistem 3D di Unity-nya tuh, karena sistem navmesh default di 3D-nya tuh pakai 3D. Jadi kita gunain cube-nya diputar 90 derajat biar bisa baca lantai di 2D-nya kita, itu game kita. Atau terus masang navmesh obstacle juga. Nah, itu biar nggak nembus-nembus yang ada collision-nya. Nanti kita juga ada koordinat ke pengunjungnya. Terus itu ada random offset biar pemain tuh nggak numpuk, gak bakal nyangkut. Nah, terus ini ada cuplikan kodenya. Nah, intinya tuh di pick random destination. Nah, itu tuh milih tempat mana yang bakal didatangin pengunjungnya. Nah, terus ada juga random insight on the circle. Nah, itu yang saya jelasin tadi. Ini biar NPC-nya tuh nggak numpuk dan nggak nyangkut tuh di satu tempat. Jadi dia tetap bisa jalan-jalan. Nah, ini pengaturannya. Nah, ini obstacle ini deh. Jadi dia gak bakal lewat sini. Soalnya di sini kan ada tenda, jadi dia nggak bakal nembus sini. Nah, itu dia tuh bakal jalan-jalan ke yang di biru-biru sini. Terus dia bakal nyari jalur terpendek. Di sini di tab inspektor kita bisa ngatur-ngatur juga tuh. Ada speednya, ada radius buat tubuhnya juga. Nah, terus yang implementasi yang ketiga tuh probabilistic AI atau namanya AI stokastik yang dibalut dengan basic FSM. Nah, ini tuh kita pasang di musuh enggrang. Mas tuh bakal balapan sama kita, bisa juga jatuh. Nah, penerapannya tuh intinya tuh kita pakai FSM dasar, yaitu is moving sama is tuned, dua doang. Nah, terus ada juga jeda sebelum langkah. AI musuh juga pas jalan bisa kemungkinan jatuh. Nah, ini scriptnya intinya tuh AI ini dibungkus pakai coroutine. Jadi AI bakal tunggu game mulai baru jalan. Nah, kunci AI ini tuh ada di baris 47. Ini 47. Bisa lihat ada random range dari 0 sampai 100 nih. Nah, ini kalau angka yang keluar lebih kecil dari persentase jatuh, maka AI-nya tuh bakal manggil coroutine jatuh. Nah, kalau nggak dia bakal maju. Ini ada pengaturannya di tab inspektornya. Kita bisa ngatur step instant sama step duration. Nah, itu durasi dia melangkah sama jarak langkah dia. Nah, itu tuh trip chance percentage tuh dia makin gede makin gampang jatuh. Jadi kalau kesulitannya gampang kita turunin. Kita naikin. Kalau mau susah kita turunin. Nah, ini ada stun duration juga. Nah, ini dia jatuhnya berarti kita bisa atur. Oke, segitu saja untuk implementasi AI-nya. Untuk penutupan saya serahkan ke Keanu. Baik, terima kasih Vicky sudah menjelaskan AI yang ada di game ini. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan presentasi kami, yaitu game Max Fest. Kami dari Max Sekai, saya Naufal Ansar Sikianu. Saya Vicky Ramadan. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi ini.